Setelah kemarin kita berhasil melewati ketakutan akan kiamat es akibat hilangnya matahari, malam ini mari kita ubah fokus kita ke ancaman yang ukurannya jauh lebih kecil, namun sama mematikannya. Pernahkah kamu sedang tertidur pulas, lalu tiba-tiba terbangun karena suara dengungan nyamuk yang menyebalkan tepat di telingamu? Di saat yang menjengkelkan seperti itu, kamu mungkin pernah merutuk dan berdoa dalam hati, berharap agar semua nyamuk, kecoak, lalat, dan serangga pengganggu lainnya di dunia ini lenyap seketika. Tapi, bagaimana jika besok pagi doa kasualmu itu benar-benar dikabulkan oleh semesta? Bagaimana jika tanpa ada peringatan apapun, lebih dari 10 triliun serangga di muka bumi lenyap tanpa sisa dalam satu kedipan mata? Pada 24 jam pertama, dunia akan terasa seperti utopia yang aneh. Petani tidak perlu lagi khawatir dengan serangan hama wereng atau ulat. Rumahmu bersih dari semut dan tidak ada lagi lalat yang hinggap di makananmu. Namun, jika kamu berjalan keluar rumah, kamu akan menyadari ada yang salah. Bumi tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara jangkrik di malam hari. Tidak ada dengungan lebah di taman. Dan tidak ada kepakan sayap kupu-kupu. Keheningan ini bukanlah tanda kedamaian, melainkan hitungan mundur menuju kelaparan massal umat manusia. Memasuki minggu pertama, dampak sebenarnya mulai menghantam sektor pertanian global. Faktanya, sekitar 75% tanaman pangan yang kita konsumsi bergantung secara absolut pada serangga penyerbuk. Lebah madu, lebah liar, ngengat, dan kumbang adalah mesin alami yang membuat tumbuhan bisa bereproduksi. Tanpa mereka, bunga-bunga di perkebunan apel, jeruk, dan stroberi akan layu dan gugur tanpa pernah menjadi buah. Kopi dan coklat yang biasa menemani pagimu akan segera menjadi barang mewah yang langka. Di seluruh dunia, panen gagal secara serentak. Rak-rak di supermarket mulai kosong dan kepanikan global akan makanan mulai terjadi. Namun, kehilangan buah-buahan hanyalah babak pembuka dari kiamat ini. Di alam liar, efek dominonya menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Serangga adalah protein dasar bagi hampir seluruh ekosistem di planet ini. Ratusan ribu spesies burung, reptil, kelelawar, dan amfibi akan kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Langit perlahan menjadi kosong karena burung-burung mulai berjatuhan dari udara karena kelaparan. Danau dan rawa akan sunyi, dipenuhi oleh bangkai katak dan kadal. Kematian hewan-hewan kecil ini akan memutus suplai makanan bagi predator yang lebih besar. Ular, elang, musang, hingga beruang liar perlahan tapi pasti akan menemui ajalnya. Memasuki bulan ketiga, kengerian sejati dari dunia tanpa serangga baru akan terungkap. Selama ini, kita sering merasa jijik melihat lalat atau kumbang kotoran. Padahal, mereka adalah pasukan pembersih dan pendaur ulang paling efisien yang pernah diciptakan alam. Tanpa mereka yang mengurai materi organik, kotoran hewan, daun-daun busuk, dan jutaan bangkai binatang akan menumpuk tak terkendali di atas tanah. Dalam hitungan bulan, daratan bumi akan berubah menjadi tempat pembuangan sampah beracun berskala benua. Bakteri dan jamur berbahaya akan berkembang biak secara ekstrim pada bangkai yang membusuk lambat. Air tanah yang biasa kita minum akan tercemar oleh racun dan patogen mematikan. 1 tahun setelah serangga lenyap, tanah bumi akan mulai mati. Serangga penggali seperti semut dan rayap berfungsi sebagai traktor alami
yang menggemburkan tanah dan membawa nutrisi ke dalam. Tanpa pergerakan mereka, tanah akan mengeras menjadi seperti beton yang padat. Meskipun manusia mencoba bertahan hidup dengan menanam padi, gandum, dan jagung yang diserbuki oleh angin, tanah yang beracun dan kekurangan nutrisi tidak akan lagi mampu menumbuhkan benih apapun. Bencana kelaparan massal terbesar dalam sejarah manusia akan melanda setiap negara. Sistem peradaban modern akan hancur, bukan karena perang nuklir atau hantaman asteroid, melainkan karena kita kehilangan makhluk-makhluk mungil yang tidak kasat mata. Kisah kiamat tanpa suara ini mungkin terdengar seperti imajinasi sains belaka. Namun, tahukah kamu fakta yang paling membuat merinding? Skenario runtuhnya dunia serangga ini sebenarnya sedang terjadi tepat di depan mata kita. Akibat penggunaan pestisida berlebih, polusi cahaya, dan hilangnya habitat, populasi serangga di seluruh dunia menyusut sekitar 2% setiap tahunnya. Sebuah fenomena yang oleh para ilmuwan disebut sebagai kiamat serangga. Jadi, mulai malam ini, mungkin kita bisa sedikit merenung dan lebih bersyukur saat mendengar dengungan nyamuk yang menyebalkan di telinga. Karena suara kecil yang sering kita kutuk itu adalah detak jantung yang membuktikan bahwa planet bumi kita masih hidup dan bernapas. Ngomong-ngomong, jika kamu hanya bisa menyelamatkan satu jenis serangga dari kepunahan, serangga apa yang akan kamu pilih? Dan kenapa? Coba tulis jawaban gilamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal simulasi kiamat seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.